Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini Rianda hadir kembali di tengah-tengah sahabat Rianda. Alhamdulillah juga saat ini kita akan memberikan informasi dan juga memberikan wacana begitu kepada sahabat Rianda tentang pengalaman spiritual dari seseorang yang mungkin biasa kita kenal dan juga sering kalau misalkan sahabat Rianda pernah berangkat bersama kami ya, umroh ataupun haji, insya Allah beliau ini yang selalu mengisi manasik begitu. Jadi langsung saja kita sapa, beliau adalah Bapak Tauladan M. Adib. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Mas Haji. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Baik Pak Adib, ini kan banyak sekali dari sahabat Rianda atau jamaah atau yang lain begitu ya Pak ya, yang kemudian keinginannya untuk umroh itu seringkali di tengah jalan itu pupus begitu. Mengingat harga ikhtiar, mengingat effortnya juga begitu besar begitu ya. Nah ini yang mau saya tanyakan nih Pak Adib. Pak Adib sendiri itu sampai akhirnya bisa melihat Ka'bah atau umroh itu di tahun berapa Pak? Alhamdulillah Mas Haji. Seingat saya umroh pertama kali itu tahun 2012 tahun yang lalu. Oh iya, 12 tahun yang lalu, betul sekali. 2012 berarti itu masih ini ya Pak ya, kondisi umroh ataupun haji saat itu masih lengang begitu ya Pak ya? Atau sudah seramai ini Pak? Sebetulnya sih ini kalau menurut saya pribadi 2012 itu ya tetap rame sih. Tetap rame ya Pak ya. Alhamdulillah baik. Nah kemudian Pak Adib bisa akhirnya kesampaian umroh begitu ya Pak ya. Ada nggak sih Pak terbesit di pikiran Bapak mulai kecil atau mulai dari umur berapa begitu? Saya pasti akan umroh di tahun sekian atau bagaimana gitu Pak. Boleh diceritakan pengalamannya Pak? Baik Mas Haji. Jadi di tahun 2011 itu memang umroh mungkin tidak seramai saat ini. Artinya bukan dari jamaah, tapi dari sisi orang yang menawarkan travel umrohnya gitu ya. Sehingga saya itu memang tidak punya bayangan untuk umroh, nggak punya bayangan sama sekali. Tapi kalau keinginan saat itu justru pingin haji, pingin bisa haji. Cuman pingin tahu caranya bagaimana, nggak tahu kapan juga kami nggak punya bayangan karena memang pada saat itu ya kalau dihitung secara matematika kayaknya dari mana gitu. Iya. Sulit sekali waktu itu. Betul Pak. Gitu ya Pak ya. Tapi akhirnya bisa umroh Pak ya. Alhamdulillah. Itu di tahun 2012. Memang travel dan pokoknya pemasaran umroh tidak semarak saat ini ya Pak ya. Betul. Begitu. Dan akhirnya Pak Adib bisa berangkat di tahun 2012. Itu ini Pak, sebagai jamaah atau juga langsung menjadi tour leader? Waktu itu masih belum konsep tour leader, saya masih belum jelas. Tapi yang jelas waktu itu alhamdulillah saya itu berangkat diajak oleh salah seorang teman sebetulnya. Oleh salah seorang teman karena dia berangkat bersama keluarganya, saya diajak juga sehingga waktu itu mau nggak mau akhirnya ya kalau saya diemnya kan saya nggak enak udah diajak gitu. Akhirnya saya membantu apapun yang bisa saya kerjakan, mulai dari ngangkatin koper malah sampai yang macam-macam lah seperti itu istilahnya. Baik. Berarti Pak Adib ini ya Pak ya, juga berangkat dari kurir gitu ya Pak. Betul. Dari kurir Baitullah, tapi luar biasa sekali hikmahnya hingga saat ini kebetulan juga Pak Adib baru haji di tahun 2024. Betul ya Pak ya. Alhamdulillah. Dan ini Pak, ketika Pak Adib pertama kali umroh ya Pak ya,
apa yang Bapak rasakan pada akhirnya bisa waktu itu landing di Madinah ya Pak ya? Di Jeddah. Di Jeddah juga. Betul, Jeddah. Landing di Jeddah. Nah, itu apa yang Pak Adib rasakan karena keinginan dan kemudian akhirnya bisa tercapai, itu apa Pak yang mungkin bisa disampaikan ke sahabat Rianda? Ya, yang pertama sih perasaan mungkin itu akan dialami oleh mungkin sahabat Rianda dimanapun juga, teman-teman yang lain juga, campur aduk antara seneng, takut gitu ya, macam-macam lah ya, macam-macam gitu ya. Kemudian juga artinya sampai pada saat itu saya nggak bisa tidur sebetulnya. Mungkin Mas Haji juga yang pernah umrah pertama kali pasti malam nggak bisa tidur. Betul sekali. Nanti gimana, terus bagaimana caranya, sampai ada cerita macam-macam nanti katanya kalau di tanah air kita ngapain nanti di balik sana ada itu macam-macam. Iya betul seperti itu. Iya betul. Tapi ya pada akhirnya, pada endingnya ada satu kata yang bisa saya bilang bahwa ternyata umroh itu sebetulnya adalah kita menikmati jamuan sebetulnya, menikmati sajian ya, yang dihidangkan oleh yang punya Baitullah seperti itu. Intinya apa? Intinya pada endingnya apapun ceritanya bahagia. Iya. Bahagia seperti itu. Bahagia ya Pak ya, karena akhirnya kita bisa memenuhi panggilan Allah dan sajian-sajian yang diberikan itu memang luar biasa terasanya gitu ya Pak ya. Gitu. Tapi setidaknya sahabat Rianda, dari Pak Adib kita bisa belajar bahwa ketika kita sudah punya keinginan untuk bisa pergi ke Baitullah, insya Allah gitu ya Pak ya, akan ada panggilan. Insya Allah, gitu. Insya Allah. Nah, tapi kalau misalkan, karena ada nih Pak cerita gitu ya Pak ya, bahwa ada orang atau yang ya apa namanya sekitar kita itu Pak, yang kemudian memang dia itu tidak ada keinginan untuk umroh, maka itu juga pasti akan jauh panggilannya, begitu ya Pak ya? Betul. Gitu. Nah Pak Adib, saya juga pernah dengar Pak Adib ini selain pernah membawa umroh gitu ya, itu juga Pak Adib pernah membawa umroh plus tour, yang mana di sana itu tempatnya juga salah satu tempat bersejarah. Di mana itu Pak Adib? Boleh diceritakan? Di Uzbekistan, Mas. Uzbekistan. Masya Allah. Di Uzbekistan itu bagaimana Pak kondisi Uzbekistan di sana Pak? Apakah seperti Arab atau seperti Indonesia pada umumnya? Jadi Uzbekistan ini memang salah satu negara yang punya akar sejarah Islam yang sangat kuat, ya, karena di sana banyak sekali peninggalan atau bukti sejarah. Karena kalau kita ngomong Islam, termasuk di Indonesia, kita tidak bisa melepaskan Uzbekistan. Ya. Misalkan di sana ada kota namanya Samarkand. Ya. Nah, Samarkand. Di daerah situ ternyata di zaman itu, kalau Mas Oji mungkin ingat sejarah jalur sutra namanya, di mana pada saat itu Islam masuk ke Asia, Indonesia salah satunya, Nusantara salah satunya adalah ada dua jalur, satu jalur laut, satu jalur darat. Oh iya, nah, saya pernah dengar itu. Jalur sutra ini jalur darat, jalur darat sampai mulai dari kawasan Timur Tengah ya, sampai masuk ke Asia Tenggara, sampai ke mana itu Kamboja, Cempo kalau orang bilang gitu. Oh iya, Kamboja. Ya, Kamboja. Nah, salah satunya adalah ternyata di Samarkand itu ada, kalau mungkin zaman sekarang, universitas, pusat pendidikan Islam terbesar itu di Samarkand. Nah, salah satu ini mungkin ya, salah satu siswa atau hasil dari situ adalah pendakwah lah seperti itu yang masuk ke Indonesia, yang kita kenal dengan di Jawa Timur khususnya adalah Syekh Asmoro Kondi. Oh, itu beliau dari sana ya Pak ya? Asmoro Kondi itu dari Samarkand. Dari Asmoro Kondi. Oh, begitu. Betul. Berarti ini ya, apa namanya, Asmoro Kondi ini adalah orang Uzbek atau orang Indonesia? Saya nggak tahu. Saya belum, kita cari tahu, tolong kalau saya salah. Tapi yang jelas dari
penisbat namanya. Kalau dulu kan asal. Nah itu di sini dikenalnya Asmorokondi. Asmorokondi itu Samarkand. Samarkand. Berarti pengambilan namanya itu dari Samarkand. kota Samarkand itu Iya, tadi ya Pak ya. Kalau untuk negaranya itu bagus ya. Artinya di situ kita bisa menikmati di samping kita sebagai orang Islam banyaknya peninggalan-peninggalan Islam di sana. Ya, bukti kebesaran Islam di situ juga ada. Termasuk di sana tempat asal para tokoh-tokoh yang sekarang menjadi salah satu tonggak Islam, misalkan perawi hadis nomor 1, Imam Bukhari. Imam Bukhari dari sana. Iya. Kotanya namanya Bukhara. Oh, berarti itu Bukhari itu diambil dari nama kotanya ya Pak ya. Yang konon ceritanya walau alam bisawab, Imam Bukhari makamnya itu dicari dan diketemukan atas permintaan dari Presiden kita Pak Soekarno. Iya. Itu marak Pak, viral juga ceritanya gitu ya. Walaupun nanti juga ya mungkin ada sumber-sumber berita yang lain ya, tapi yang marak di Indonesia seperti itu. Ditemukan oleh Pak Soekarno. Iya, dan bagusnya adalah bayangkan negara Islam, kemudian hampir 2 generasi negara itu di bawah, ini politik ya, di bawah kekuasaan Rusia. Uzbekistan kan pecahan dari negara Rusia. Nah, Uni Soviet waktu itu. Artinya kita tahu di Soviet itu adalah pahamnya komunis gitu ya. Nah, tapi sekarang mulai muncul lagi sinar-sinar Islam lagi di sana seperti itu. Iya, alhamdulillah ya Pak ya. Itu dari sisi budaya, dari sisi kenapa misalkan itu bisa kita jadikan destinasi untuk Muslim tour misalkan ya. Di samping ada budaya Islam yang kuat ya, di sana ada Samarkand, ada makam Imam Bukhari. Di situ juga ada makamnya imam dari Naksabandi. Oh iya. Yang Thariqah Naksabandi. Yang jadi ini ya Pak ya. Salah satu Thariqah salah satu besar juga di Indonesia. Di dunia bahkan Pak ya. Itu di Uzbekistan. Betul. Ada Imam Naksabandi di situ. Di situ juga salah satu kunjungan saya juga mengunjungi Ibnu Sina. Bapak kedokteran, Bapak matematika. Iya, banyak tokoh-tokoh luar biasa. Di situ ada namanya Al-Jabbar. Al-Jabbar itu ya yang matematika. Yang matematika. Ya. Zaman saya dulu ada pelajaran namanya Al-Jabbar. Iya, itu kan diambil dari situ ya Pak ya. Yang kedua dari sisi alam bagus. Ya bagus artinya di sana kita juga ya tidak persis sama seperti Timur Tengah ya. Cuman di situ memang penduduk sedikit sehingga banyak sekali maksud saya ini kota satu dan kota yang lain itu kayak di Arab Saudi juga. Jadi kalau di sini kan dari Surabaya, Sidoarjo, iya karena banyak rumah tuh kalau di sini enggak. Kota jelas ini kota, lewati padang pasir juga kota lagi. Dan di sana uniknya adalah satu dari alam, yang kedua alamnya itu kenapa di sana juga ada salju. Ada salju ya ini. Terus kemudian dari sisi penduduknya ramah dan salah satu ini kalau di dunia travel Uzbekistan kita melihat 2 kecantikan. Oh gitu. Satu kecantikan alam yang memang luar biasa dan kedua memang laki-laki maupun perempuan di sana itu rasnya bagus. Oh. Bayangkan bertemunya antara Eropa dan Asia. Itu luar biasa. Iya, jadi bisa kita bayangkan ya sahabat Rianda gitu ya, dari orang Eropa bertemu dengan orang Asia. Jadi yang wajahnya tidak terlalu bule, kemudian ada wajah-wajah Asianya, berarti juga ada turunan Uzbek begitu ya. Betul. Iya, jadi sahabat Rianda luar biasa sekali ya, Pak Adib ini sudah pernah menjelajahi kota gitu ya, atau pernah ke kota yang mana di sana itu merupakan salah satu kota atau negara, negara yang mana
pernah menjadi salah satu kemenangan Islam, Betul, begitu ya Pak betul. ya. Ya itu tadi sudah dijelaskan ada jalur sutra gitu ya. Kayaknya ini juga berkaitan seperti itu ya Pak ya, kayak Kublai Khan Iya, gitu betul, ya Pak ya. betul. Ya saya pernah dengar kayak Ya, jadi apa namanya kita sejarah itu. kenalnya kan Genghis Khan. Mm-mm. Di sini Genghis Khan ya. Raja Mongol, Mongolia. Raja Mongol. Nah, bapak bangsa mereka Mm-mm. ya, bapak bangsa mereka namanya Emir Timur. Emir Timur itu Timur Khan namanya atau Timur Lang. Iya, iya, iya. Masih iya. Zuriyah nih, kalau yang zuriyahnya Genghis Khan. Oh, begitu ya, Pak ya. Itu yang alhamdulillah saya dapat berita dari sana, dari tour guide di sana waktu itu, beliau itu masuk Islam. Oh. Memang dimakamkan dengan cara Islam. Oh gitu, ya 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 ya. El Timur itu Pak ya. Timur, Ya, Timur Khan atau Timur Khan. Lang. Timur Lang gitu. Itu bapak bangsanya Uzbekistan. Ya ya ya. Luar biasa sekali ya. Kita sedikit mengorek sejarah Uzbekistan nih di sini gitu. Baik. Setelah kita jauh membahas tentang sejarah yang berada di Uzbekistan, kita kembali lagi nih motivasi untuk Pak Adib sendiri. Ketika Pak Adib akhirnya bisa umroh dan menapakkan kaki pertama kali di tanah suci, Pak. Apa yang menjadi doa Pak Adib waktu itu? Ya. Waktu itu sih memang begitu masuk ke dua kota suci itu, Madinah, Mekah, yang jelas memang menangis memang. Mungkin doa yang terbaik itu menangis ya. Betul. Tapi yang jelas setelah saya mengalami, memang saya nggak bayar waktu itu Mas. Dia diajak teman. Alhamdulillah. Iya, Pak. Sehingga kan saya nggak punya bayangan, tapi nyampe di sana baru saya saya punya karena saya merasakan bahwa saya menikmati jamuan yang luar biasa. Artinya saya itu jarang bisa menangis, Mas. Tetapi di sana salah satu kebahagiaan tertinggi adalah tanpa terasa kita berdoa itu atau minta sesuatu itu kayaknya memang benar-benar begitu. Jadi sampai keluar air mata, sholat sampai keluar air mata seperti itu. Kayak ini ya Pak ya, kita kayak memang beneran langsung berhadapan dengan sang holik gitu ya Pak ya. Iya betul, sehingga itu yang membuat salah satu motivasi saya bahwa saya harus menceritakan pengalaman saya ini ke keluarga saya, ke teman, ke orang lain lah terutama, bahwa ke Arab Saudi itu atau ke Mekah, Madinah itu harus dilakukan. Karena kenapa harus ke sana? Ya salah satu yang saya bilang jamuan tadi itu nikmat sekali ya. Dan anehnya tiap orang, tiap kepala bisa berbeda-beda, tapi satu kuncinya mereka semua bahagia. Iya. Seperti itu. Nah, itu yang menjawabkan saya kemudian tak berdoa, ya Allah, saya tuh pengen kesini lagi, terus kesini lagi, ngajak anak, ngajak istri, ngajak siapapun di sekitar saya. Karena kenapa saya yakin bahwa yang saya alami, yang penting kita pingin dulu lah. Iya. Niatkan yang kuat dulu. Betul. Ya. Karena kenapa? Bukan masalah duit, Mas. Ya. Bukan masalah duit, nomor sekian. Iya. Nomor sekian duit itu. Yang penting niat kuat. Yang penting niat kuat ya Pak ya. Saya nggak tahu, saya bilang tadi, saya bayangan umroh nggak punya, tapi saya pengennya haji. Karena zaman saya waktu awal kuliah lah ya, tahun 80 sekian, itu umroh saya masih belum itu. Belum ada bayangan belum Pak haji. Nah, saya saking pengennya haji, saya itu punya album foto, zaman dulu album foto. Iya. Album pertama itu saya tempeli Ka'bah. Masya Allah. Saya nggak tahu caranya apa, tapi saya pingin aja gitu. Ya ternyata Allah sangat pintar caranya Allah begitu. Betul. Akhirnya berangkat ya Pak ya, dengan cara yang Allah telah tentukan. Nah, itu artinya apa? Saya pikir dan saya yakin bahwa siapapun yang punya niat kuat, ya, insya Allah Allah yang akan undang untuk orang diundang kayak orang tamu itu. Kita diundang ya diberi sajian, diberi kenikmatan, kira-kira seperti itu. Ya, Masya Allah. Jadi luar biasa sekali sahabat Riyanda begitu ya. Kalau misalkan kita sudah ada keinginan sedikit aja gitu, insya Allah
Allah pasti lihat keinginan kita, Ya, betul. dan pastinya Allah akan memberikan eh, undangan-undangannya gitu ya, dengan jalan yang berbeda-beda, begitu ya Pak Adit Betul, ya. betul. Jadi tidak perlu khawatir gitu bagaimana kita bisa sampai ke sana. Yang penting kita punya keinginan dulu. Kita mempunyai niat, kita mempunyai tekad untuk bisa Allah panggil ke Baitullah. Insya Allah begitu ya. Ya meskipun tadi Pak Adit bilang bahwa Pak Adit sendiri bisa berangkat ke sana gratis gitu ya Pak ya, Ya, tanpa awalnya, biaya ya. begitu ya. Tapi kan tidak menutup kemungkinan nanti Allah ketika memanggil sahabat Rianda gitu ya, dengan dipermudahkannya rizki yang luar biasa, dideraskannya, dilancarkannya rizki, kan juga itu merupakan salah satu cara untuk Allah memanggil hambanya, begitu ya Pak ya. Betul sekali Mas Oci. Gitu. Nah, jadi sahabat Rianda, mulai sekarang untuk sahabat Rianda yang sudah melihat podcast ini gitu, yang mungkin kebetulan sampai di sahabat Rianda, jadi jangan pernah ragu, jangan pernah khawatir tentang keinginan kita untuk bisa kembali ke Baitullah. Insya Allah, Allah pasti ada jalan untuk memudahkan kita ke sana. Insya Allah, insya Allah. Gitu. Dan ini Pak Adip akhirnya kan bisa haji nih Pak Adip di tahun 2024 gitu ya. Nah, di 2024 haji kondisinya bagaimana Pak Adip di sana? 2024 haji itu kalau saya di sana ya apa namanya ya, itu ramai sekali kemarin. Ramai terutama di medsos. Iya. Di medsos luar biasa sekali ya. Saya kadang sampai bingung. Ya, saya bingung. Nah, ini di medsos sama yang saya alami saya alami beda. Kok beda gitu ya. Intinya yang penting adalah perhatikan bahwa siapa yang memberangkatkan, itu intinya. Visanya bagaimana? Kalau semuanya di jalur yang benar, ya aman. Alhamdulillah aman. Buktinya kami dengan sekian puluh jamaah aman. Alhamdulillah. Iya, ratusan ya Pak ya. Alhamdulillah. Hampir 100 berapa? 150. Iya, 150-an waktu itu ya Pak. Masya Allah. Dan terbukti Pak Adip telah berada di tengah-tengah kita saat ini. Ini terbukti bahwa dari haji yang telah berlangsung di tahun 2024, meskipun viral seperti itu tidak sedemikian adanya, begitu. Karena yang sudah mengalami Pak Adip sendiri gitu, itu tidak seperti yang telah diberitakan, sahabat gitu ya. Tapi yang penting itu tadi ya Pak ya, yang berangkatkan dilihat gitu ya. Faktor itu begitu. Jadi sahabat Rianda, terutama yang sudah ingin pergi haji dengan ini cepat begitu ya, tanpa antri gitu. Jadi jangan khawatir gitu. Kalau misalkan mungkin ingin berangkatkan orang tua yang mungkin sudah sepuh atau bagaimana, jangan khawatir. Insya Allah kalau sudah ingin haji dalam waktu cepat, insya Allah Allah segera mudahkan begitu. Nah Pak Adip, kembali ke ini tadi ya, haji tadi Pak Adip. Biasanya kan kalau haji nih Pak Adip, itu kan ada beberapa cerita yang menarik untuk dikulik Pak Adip. Pak Adip sendiri ketika haji boleh ini Pak Adip sharing cerita yang mungkin di luar ini Pak Adip, di luar nalar lah gitu. Bagaimana? Mungkin ada cerita Pak Adip, silakan. Ya, jadi sama seperti umrah maupun haji, biasanya kalau kita nanya apa namanya orang yang berpulang dari tanah suci, mereka pasti punya cerita masing-masing. Dan anehnya nggak sama setiap orang. Betul. Ada 100 orang berangkat, 100 orang pulang dengan cerita beda-beda. Cerita yang berbeda-beda, betul kalau sekali. Saya sih, alhamdulillah kok dilalah, ya dilalah. Jadi gini, saya rombongan itu di sini total sebetulnya cuma sekitar nggak sampai 70 orang lah. Nah, di sana justru banyak orang merapat ke kami. Iya. Yang merapat ke kami, dan yang merapat itu banyak sekali, itu malah ada yang satu kamar, satu penginapan sama kami. Itu orang-orang yang dalam tanda petik para tokoh sebetulnya. Para tokoh, Masya Allah. Ini yang di TV loh, itu yang di YouTube gitu. Malah satu kamar sama saya itu. Contoh, ternyata saya kok alhamdulillah ditakdirkan satu kamar sama
seseorang di Sulawesi ya Heeh. yang tokoh di sana yang memang dia insya Allah ikut calon wali kota lah dan Oh, seperti calon itu. wali kota di Terus Sulawesi. iya, kemudian saya bertemu juga satu kamar juga dengan cucu dari pendiri Pondok Gontor, Oh, Pondok Gus Gontor, Elbi Masya Allah. namanya. Gus siapa, Pak? Gus Elbi. Gus Elbi. Nah, seperti itu. Sehingga begitu dia di sana, ya para santri santri Gontor banyak yang merapat malah kan, aduh, sampai Ini seperti ya, Pak, itulah. ya. Aduh. Jadi senang. Kemudian saya juga sekamar juga malah sama eh jadi kalau teman-teman bisa search di YouTube namanya Ustadz Samsuri. Samsuri, ya, Insya Allah Ustadz itu viral, Pak. Viral dia Kori pinter. Kori juara internasional, betul. Sama beliau gitu. Macam-macam lah. Luar biasa ya, Itu Pak. kalau dari tamu. Kemudian kalau ada apa namanya kalau pulang pribadi sih saya pikir ya biasa-biasa, cuman yang jelas misalkan saya nggak tahu, tapi saya pikir teman jamaah Indonesia juga mungkin seperti juga yang lain, misalkan memang saya akui kemarin itu ketat, iya, sangat ketat, iya, ya. Sehingga kalau kita kemana-mana itu pasti banyak taktis, banyak apa namanya pemeriksaan, ya, banyak pemeriksaan. Contoh saya itu masuk ke Haram waktu itu, masuk ke Haram, saya bawa tas. Saya bawa tas ransel itu. Nah, di depan saya tas lebih kecil. Jadi begitu bawa tas langsung dipegang, langsung dipegang, langsung disingkirin itu loh, nggak tahu diapain. Nah, itu lihat saya juga nggak enak di belakang, mau diapain? Langsung Indonesia, begini. Indonesia, saya bilang ya Indonesia. Masuk gitu. Masuk. Padahal besar saya itu. Padahal tasnya lebih besar dari yang di depan ya, Pak, ya. Tapi yang di depan orang Indonesia juga, bukan. Pak. Oh, bukan. Nah, mungkin saya nggak tahu apakah itu artinya loh kok saya ya alhamdulillah Alhamdulillah lah gitu. Seperti itu. Betul. Ya, jadi apa menarik ya, Pak, ya, gitu ya ceritanya. Di samping simpang siurnya cerita haji saat itu gitu, ternyata ya meskipun seketat itu, alhamdulillahnya kami dari Rianda sendiri sudah alhamdulillah lolos membawakan jamaah haji itu sampai 150 begitu. Nah, yang menjadi ini, Pak, apa namanya problem jamaah gitu ya, Pak, ya, yang ingin haji bisa dengan cepat tanpa menunggu antri begitu ya, Pak, ya, biasanya itu apakah haji yang tanpa antri ini itu, Pak, ya, apakah itu memberikan kenyamanan juga gitu, Pak? Kenyamanan dalam artian begini, Pak, ketika nanti di mana Armusna ya, Pak, ya, kan haji itu kan di 5 hari itu, Pak, ya, di Arafah, Musdalifah dan Mina, begitu. Karena kan kita melihat itu, mohon maaf kemarin itu ada yang tidak kebagian tenda dan lain sebagainya, begitu. Nah, kalau Pak Adib sendiri bagaimana, Pak, melihat fenomena haji kemarin, apakah bisa menjadi ini acuan untuk haji tahun depan bahwa jamaah calon misalkan ada yang mau berangkat haji tahun depan itu tidak perlu khawatir atau bagaimana? Iya. Yang pertama memang harus ada pembekalan ilmu. Maksudnya di samping ilmu tentang manasik haji, tentunya ilmu tentang teknisnya seperti itu. Oh iya. Ya, jadi jamaah itu harus tahu, misalkan agar dia bisa berangkat haji, ya, berangkat haji itu intinya sebetulnya adalah Arafah. Iya. Ya, Arafah. Kemudian paket yang dipilih itu paket yang bagaimana, dia harus paham. Ya, kemudian juga yang memberangkatkan itu siapa? Oh iya. Memberangkatkan itu siapa? Punya pengalaman, punya reputasi atau bagaimana? Nah, itu makanya sahabat-sahabat di luar juga kalau sudah punya info seperti itu, gali terus, konsultasikan, tanyakan apa yang menjadi apa namanya kekhawatiran, apa yang menjadi ketakutan, apa yang menjadi apapun, silahkan ditanya ke siapa, ke travelnya, ke kami, ke Mas Haji penyelenggara, gitu lah. Misalkan kalau saya tahu di Rianda, misalkan, engkau nggak budal atau nanti nggak berangkat, bagaimana? Nah,
minta misalkan perjanjian, Nah, betul. notaris. Mm-mm. Nah, itu hal yang memang harus dipahami. Kemudian yang selanjutnya misalkan kalau hajinya itu haji misalkan milih yang ada ekonomis, ada ekonomis. Ada. Ekonomis. Yang penting visanya itu visa haji yang dipakai. Nah, itu Ya, ya Pak. yang misalnya Rianda seperti itu, visa haji. Mm-mm. Kemudian untuk akomodasi, Mm-mm. akomodasi ini pilihan, Mm. pesawat ini pilihan. Nah, Nah, Iya. ya, misalkan dia bayarnya pilihannya kan dijelaskan, misalkan hotel transit. mm-mm. Hotel transit itu hotel di daerah Mina, Di daerah Mina. di daerah itu Diagizia, hotel di sekitar transit. Mina. Oh, Nah, bedanya dengan umroh seperti itu. Mm-mm. Ya, makanya diperlukan namanya edukasi. Mm. Loh, kok apa namanya haji di daerah Mina kan masih 4-5 kilo dari Haram. Dari ya Nah, kan betul. seperti itu. Karena memang kalau haji nggak seperti umroh. Ya, Haji itu pusat kegiatannya justru di Armusna di tadi itu. Arhusna. Kalau umroh di Ya, Haram. di Haram, Sehingga betul. hotelnya ya hotel sekitar Haram. Begitu. Nah, betul, seperti betul itu sekali. harus paham, harus Hmm. paham. Jadi silakan sahabat itu wajar misalkan dulu, kok udah antri, kok bisa? Mm-mm. Nah, silakan konsultasikan ke kami. Iya, iya. Saya begitu. takut tidak berangkat, ini solusinya. Nah, Seperti itu macam-macam. betul. Saya mau yang kelas ekonomi karena Mm-mm. saya pas-pasan misalkan duitnya ada, Kak. Saya mau yang kelas VIP. VIP. Nah, yang bedakan apa? Yang bedakan adalah cuman fasilitasnya sebetulnya. Fasilitasnya. Tadi dibilang tenda, Iya. kemudian hotelnya, seperti Begitu itu. ya, Pak ya. Baik. Ya, jadi seperti itu sahabat Rianda ya. Jadi ketika kita memang sudah ada niat haji dan kemudian ingin mendaftarkan haji yang bisa langsung berangkat, maka wajar kita Ya. sebagai calon jamaah atau konsumen itu menggali secara detail begitu ya Pak Adib ya, betul. kepada penyelenggara haji tersebut gitu. Jadi kita terutama Rianda sebagai penyelenggara haji, kita akan memberikan pelayanan seperti itu. Jadi misalkan ada opsi apa yang bisa membuat jamaah itu tenang, Ya, tidak betul. was-was begitu ya Pak Adib ya. Gitu. Jadi untuk sahabat Rianda yang sudah ingin haji dan ingin bisa segera berangkat gitu, itu saran dari kami, gali sedalam-dalamnya begitu. Gali apa yang menurut dari sahabat itu informasi itu penting ketika di sana gitu. Karena ini ke negara orang gitu ya Pak ya, Betul. yang dibayar juga tidak puluhan juta bahkan ratusan gitu ya Pak Adib ya. Jadi kita jadi sahabat sebagai konsumen atau calon jamaah itu perlu mendapatkan informasi detail tentang pelaksanaan haji tersebut. Begitu ya Pak Ya, Adib ya. betul, Mas Luar Susi. biasa sekali. Baik sahabat Rianda, alhamdulillah itu tadi sekelumit perjalanan dari seorang Bapak Tauladan M. Adib gitu ya. Yang meskipun beliau ini sudah ada niat atau keinginan untuk umroh di masa kuliah ya Pak ya, kalau tidak salah ya. Haji dulu. Oh, haji dulu pas Iya, kuliah iya, gitu pas ya kuliah. Pak ya. Pas kuliah, tapi jangan salah gitu ya. Pak Adib ini sebelum berangkat ke dunia umroh, beliau ini notabene adalah orang-orang yang beneran bergelut dunia umum begitu ya Pak ya. Betul. Sebetulnya gitu. Jadi jangan kemudian menyurutkan hati kita ya, jamaah Rianda atau sahabat Rianda, ketika kita mungkin tidak pernah bergelut di dunia agama atau apapun itu. Yang penting kita punya niat untuk ke sana. Begitu ya Pak Adib ya. Betul. Gitu. Pak Adib sendiri ini pernah sebelum di travel umroh itu pernah di mana Pak? Gramedia. Betul ya Pak ya? Kompasnya. Di Kompasnya. Gitu. Jadi jangan pernah ragu begitu ya, kalau misalkan kita memang tidak bergelut di dunia seperti itu, tapi insya Allah kalau misalkan kita sudah ada niat, Allah pasti punya jalan yang insya Allah indah untuk masing-masing hambanya yang ingin ke sana. Begitu. Baik sahabat Rianda, terima kasih Pak Adib untuk pencerahannya. Alhamdulillah untuk hari ini gitu ya, untuk podcast kita kali ini. Maksudnya boleh satu lagi? Boleh, saya silakan, baru Pak. ingat
sahabat Rianda, saya akan ucapkan terima kasih kepada teman tahun 2012 itu yang mengajak saya, dan saya mau gitu loh. Artinya dari wasilah beliau mungkin, sehingga alhamdulillah yang semula saya pingin umroh haji sampai ke luar negeri itu bisa saya penuhi. Artinya apa, sahabat? Apabila ada siapapun yang mengajak sahabat Rianda untuk kebaikan, untuk ngajak umrah atau haji, percayalah bahwa itu adalah salah satu tanda atau jalan untuk bisa terwujudnya keinginan untuk bisa ke sana. Baik. Siapapun yang mengajak itu pasti Allah yang gerakan ya Pak ya. Betul, itu salah satu wasilah gitu ya Pak ya. Baik, Masya Allah. Ya, itu ya sahabat Rianda. Jadi siapapun gitu yang sudah mungkin di sekitar kita mengajak kita ke Baitullah, itu adalah salah satu wasilah, begitu. Dan tidak menutup kemungkinan video ini sampai nih di sahabat Rianda, begitu ya Pak Adib ya. Itu juga merupakan salah satu wasilah bahwa sahabat Rianda adalah tamu Allah selanjutnya. Amin. Baik. Terima kasih, saya Oji di sini dan juga saya Adib undur diri, dan kita akan bertemu lagi insya Allah di Mekah dan Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.